Selamat pagi, shalom, dan selamat bertemu di dalam Gamaliel Morning Prayer pada pagi hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita, melanjutkan yang lalu dari Bilangan pasal 28. Saya persilahkan. Bilangan 28. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Juga 10 ekor tepung yang terbaik untuk korban sajian diolah dengan 1/4 minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas gunung Sinai menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahannya, haruslah engkau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Pada hari Sabat, 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Pada bulan barumu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan juga 3/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk tiap-tiap lembu jantan, serta 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian, diolah dengan minyak untuk domba jantan yang 1 ekor itu. Serta 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak untuk tiap-tiap domba. Itulah suatu korban bakaran bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban-korban curahannya haruslah untuk 1 ekor lembu jantan 1/2 hin anggur, untuk 1 ekor domba jantan 1/3 hin, dan untuk 1 ekor domba 1/4 hin. Itulah korban bakaran pada setiap bulan baru dalam setahun. Dan 1 ekor kambing jantan haruslah diolah menjadi korban penghapus dosa bagi Tuhan, serta dengan korban curahannya di samping korban bakaran yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, ada Paskah bagi Tuhan. Pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya 7 hari lamanya, harus dimakan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, ada pertemuan kudus, maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Dan haruslah kamu mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran, 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 7 ekor domba berumur setahun, haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Sebagai korban sajiannya haruslah kamu olah tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk 1 ekor lembu jantan dan 2/10 eva untuk 1 ekor domba jantan. 1/10 eva harus kau olah untuk setiap domba dari 7 ekor domba itu. Selanjutnya, 1 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran pagi yang termasuk korban bakaran yang tetap, haruslah kamu mengolah semuanya itu. Secara demikian, haruslah setiap hari selama 7 hari kamu olah santapan berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Di samping korban bakaran yang tetap, haruslah itu diolah, serta dengan korban curahannya.
Dan pada hari yang ketujuh, haruslah kamu mengadakan pertemuan yang kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada hari hulu hasil, pada waktu kamu mempersembahkan korban sajian baru kepada Tuhan, pada hari raya lepas 7 minggu, haruslah kamu mengadakan pertemuan kudus. Maka tidak boleh kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun. Juga sebagai korban sajiannya, tepung yang terbaik diolah dengan minyak, yakni 3/10 eva untuk setiap ekor lembu jantan, 2/10 eva untuk domba jantan yang seekor itu, dan 1/10 eva untuk setiap domba dari ke-7 ekor domba itu, 1 ekor kambing jantan untuk mengadakan pendamaian bagimu. Selain dari korban bakaran yang tetap dan korban sajiannya, haruslah kamu mengolah semuanya itu, serta dengan korban-korban curahannya. Haruslah kamu ambil yang tidak bercela. Terima kasih partisipasinya. Nah, kalau kita melihat parikop ini, kita mencoba untuk mengelompokkan dalam struktur, yaitu pada ayat 1-8, itu adalah korban pagi dan korban petang. Kemudian ayat yang ke-9 sampai ke-10 itu korban sabat. Kemudian 11 sampai 15 itu korban bulan baru. Kemudian 16 sampai 25 itu Paskah. Ayat yang ke-16 itu bulan pertama hari yang ke-14. Kemudian ayat 17 sampai 23 itu bulan pertama hari ke-15 atau hari pertama Paskah. Ayat yang ke-24 itu hari ke-18 sampai ke-22, di mana hari kedua sampai dengan hari ke-6 Paskah, 7 hari lamanya ya. Hari yang ke-25, ayat 25 itu hari ke-23, hari ke-7 Paskah. Kemudian yang terakhir ayat 26 sampai 31 itu hari hulu hasil, hari raya 7 minggu. Itu pengelompokannya. Nah, inti dari permasalahan dalam perikop ini sebetulnya pemberian yang berkenan kepada Allah itu berupa korban. Memang konteksnya pada saat itu orang Israel adalah pertanian dan domba atau pemeliharaan penggembalaan, sehingga di sini korban yang diharapkan atau diminta Tuhan adalah konteks pada saat itu yang sesuai. Nah, kalau kita melihat dari hal ini, kita akan melihat 3 hal yang penting tentang korban itu. Yang pertama, kita kelompokkan korban umum, itu berupa korban makanan setiap pagi dan sore harus dipersembahkan kepada Allah. Itu pada ayat 2 sampai yang ke-8. Kemudian yang kedua, korban pada hari Sabat itu dipersembahkan tiap minggu dalam ibadah kepada Allah pada ayat 9 sampai ke-10. Kemudian yang ketiga, korban pesta bulan baru yang dipersembahkan tiap bulan pertama dalam menyambut tahun baru, itu ditulis pada ayat yang ke-11 sampai 14. Kemudian korban apian bakaran, baunya menyenangkan Tuhan. Nah, di sini Tuhan menghendaki persyaratan persembahan itu adalah yang terbaik dan tidak bercela, dan itulah yang diperkenankan oleh Tuhan, artinya tidak cacat. Nah, di dalam konteks ini memang Allah mendidik bangsa Israel yang tentunya belum memiliki konsep atau budaya bagaimana dia harus menyembah dan mempersembahkan segala sesuatu dan mengembalikan segala sesuatu yang dia miliki itu adalah semata karena kasih karunia dan pemberian Tuhan. Nah, kalau kita paralelkan di dalam perjanjian baru, itu adalah di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, biarlah kita mempersembahkan tubuh kita
itu adalah yang kudus dan sempurna. Lebih baik saya baca supaya lebih mantap di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini adalah konteks paralel daripada yang diminta Tuhan dalam persembahan korban ini adalah kesempurnaan, yaitu supaya kita mempersembahkan hidup kita, supaya Allah berkenan bagi kita semua. Nah, yang menjadi persoalan, apakah kita sudah memilah dan memilih bagaimana kita mempersembahkan hidup kita. Kalau kita input hidup kita, itu berarti semua kepemilikan kita itu juga adalah milik Allah. Nah, amanat tag pada pagi hari ini, Allah memberikan petunjuk dan pendidikan bagaimana cara mempersembahkan yang terbaik dan benar baginya, bagi Allah maksudnya. Nah, bagaimana mempersembahkan sesuatu yang berkenan bagi Tuhan, tentu tanpa cacat dan tidak sekedar atau asal-asalan memberi. Biasanya kita memberi karena adanya kelebihan, tetapi kita tidak mencoba memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan dan merupakan suatu bau-bauan yang harum di hadapan Allah. Nah, itu menyangkut hati. Nah, Allah mendidik umatnya itu memiliki hati, taat, memberi, dan berterima kasih kepadanya. Jadi itu persoalan hati. Memberi itu adalah persoalan hati. Bagaimana hati kita terhadap Allah. Bukan persoalan yang lain. Bukan soal pelit dan tidak. Tapi bagaimana sikap hati kita kepada Allah dengan seumur kita sampai saat ini Tuhan tetap memelihara. Itu adalah suatu bahan kajian. Bagaimana Tuhan memberikan sesuatu meskipun tidak mulus dan sempurna. Tapi bagaimana peran Allah di dalam hidup kita. Nah, untuk itu kita diingatkan pada pagi hari sebagai aplikasi. Sudahkah saya dan saudara itu memiliki ketaatan? Karena apa? Memberi itu tanpa disertai ketaatan, ia juga adalah hal yang agak sulit. Memberi, mempersembahkan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian yang kedua, sudahkah saya dan saudara mau belajar memberi sesuatu yang kita miliki itu layak dan berkenan kepada Allah. Nah, standar dan ukuran layak dan berkenan pada Allah sesuai dengan konteks ini, itu kitalah hati kita yang bisa mengukur. Kita memberi Tuhan itu dari sisa atau kita memberi dari kepada Tuhan itu yang terbaik sebagai ucapan syukur dan yang berbau harum di hadapan Allah. Nah, pagi ini renungan akan saya hentikan sampai di sini. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ya, terima kasih Pak Paul untuk firman-Nya. Pagi hari ini kita diingatkan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, bahkan juga tubuh kita ini menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kita akan responi dengan pujian Bapa. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada-Nya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Katakan, Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan
Raja yang sejati, ku sembah Kau, sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, Tuhan, ku sembah Kau, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Inilah hidup kami. Kami persembahkan sebagai korban yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepadamu. Sucikan, layakkan persembahan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, dalam dalam. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur karena Allah di dalam Yesus Kristus sudah mempersembahkan hidupnya untuk penebusan kita. Dan biarlah hidup kita boleh kita persembahkan sebagai ungkapan syukur. Seluruh aspek hidup kita, baik keuangan kita, baik kemampuan kita, baik hidup ini maupun juga tubuh kita persembahkan sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Oh Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan. Engkau sudah menyerahkan Yesus sebagai penebusan, korban yang terbesar buat kami yang berdosa, sehingga saat ini kami yang percaya boleh menjadi milik kepunyaan Allah, diampuni dari segala dosa kami. Biarlah Tuhan sebagai ungkapan syukur kami mau terus berkomitmen untuk hidup benar, untuk mempersembahkan apa yang kami miliki, baik itu Tuhan keuangan kami, kekuatan kami, kemampuan kami, hidup kami Tuhan, masa muda kami, masa hidup kami, maupun juga Tuhan tubuh kami, boleh kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Jikalau ada di antara kami yang berdosa, Tuhan ampuni kami, supaya kami boleh berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Sucikan hidup kami, sucikan keluarga kami, kuduskan, supaya kami boleh Tuhan menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.